Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Penelitian dapat dikatakan baik apabila penelitian dapat menghasilkan kesimpulan melalui prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian yang meyakinkan. Pemilihan isu penelitian. Tentunya, isu yang kita pilih harus relevan. Artinya adalah isu yang sedang terjadi atau yang sedang diperbincangkan. Kemudian, isu yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai hasil penelitian. Latar belakang isu. Latar belakang isu menunjukkan gejala dari isu yang akan diteliti. Gejala itu merupakan tanda-tanda terjadinya isu. Cerita konteks merupakan cerita mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi yang akan diteliti. Isu dari riset dapat berupa permasalahan, peluang, fenomena yang akan dijelaskan, dan fenomena yang akan diuji. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dapat dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mencari sesuatu di dalam kerangka pemuasan akademis dari seorang peneliti. Kemudian, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan sesuatu hal yang baru. Dan juga bertujuan untuk meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya, ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah gambar tentang perumusan masalah atau langkah-langkah perumusan masalah, yang dimulai dari mengidentifikasi masalahnya, kemudian pembatasan ruang lingkup, dan juga selanjutnya penetapan research question. Research question itu adalah cara untuk merumuskan masalah atau cara untuk membuat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang berfokus pada apa yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian diidentifikasi tujuannya. Berikut ini beberapa contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Di sini ada 3 contoh. Di sini bisa kalian lihat contoh pertanyaannya. Seperti contoh nomor 2. Misalkan model proses bisnis pada fungsi Customer Interface Management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan oleh PT Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi CCS Operation. Nah, ini adalah contoh bentuk perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Hipotesa itu ada 3 macam. Yang pertama, hipotesa penelitian, yaitu hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Kemudian hipotesa operasional merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 dan hipotesa 1. Dan yang terakhir adalah hipotesa statistik. Hipotesa statistik merupakan hipotesa yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur
yang dipilih oleh si peneliti. Hipotesa yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji juga kebenarannya. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesa 0 atau hipotesa 1 yang akan diterima. Literatur review. Literatur review itu berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dari kegiatan penelitian. Ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review. Yang pertama adalah survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Kemudian yang kedua, berikan evaluasi, kemudian ringkas gambaran-gambaran yang ada. Kemudian yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi yang terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Sumber-sumber literatur review. Ada banyak sumber yang bisa kita jadikan sebagai literatur review. Di antaranya di sini ada paper. Paper di sini adalah paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, maupun dari swasta. Kemudian ada juga tesis. Tesis di sini itu adalah penulisan ilmiah yang mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Tesis ini biasanya ditulis oleh mahasiswa pascasarjana atau S2 yang ingin mengambil gelar master. Kemudian kita bisa juga menjadikan disertasi sebagai literatur review. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor, yang berisi tentang fakta-fakta berupa penemuan dari penulis berdasarkan metode dan analis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Kemudian ada juga jurnal di sini, jurnal maupun hasil dari konferensi. Kemudian ada majalah, pamflet atau clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer, yang sedang dibicarakan. Biasanya, materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat di dalam buku. Kemudian selanjutnya, yang bisa dijadikan sumber literatur adalah abstrak dari hasil penelitian. Kemudian, proceeding juga bisa dijadikan sebagai bahan literatur, karena proceeding juga ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Kemudian yang terakhir adalah website yang memuat ilmu komputer. Ada beberapa referensi dalam mengacu sumber informasi, yaitu adalah cara mengacu atau cara pengutipan yang ditentukan oleh IEEE. Pada cara pengutipan menggunakan IEEE, setiap referensi diberi nomor berdasarkan urutan kemunculannya atau urutan pengutipannya di dalam dokumen. Ketika mengacu suatu referensi di dalam tulisan, itu digunakan nomor referensi yang penulisannya diapit oleh tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Ini adalah pengacuan dalam teks, jadi pengutipan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teks. Teksnya itu bisa berupa kesimpulan atau pengutipan dari suatu abstrak di dalam karya ilmiah. Kemudian penulisan daftar pustaka, ini adalah pengacuan atau pengutipan dalam daftar pustaka. Untuk referensinya bisa kita tuliskan di sini dari mana referensi yang kita gunakan, kemudian diberi nomor urut. Pembuatan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan tahapan dari keseluruhan proses atau tahapan yang ada dalam unsur penelitian. Menuangkan hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan merupakan hal yang mutlak bagi seorang peneliti.
Karya ilmiah ini harus bersifat ilmiah dan ditulis sesuai dengan kaedah-kaedah penulisan ilmiah menurut metodologi yang baik dan benar. Penulisan laporan penelitian dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain yaitu agar dapat digunakan sebagai keperluan studi akademis di perguruan tinggi, dan juga dapat digunakan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk keperluan suatu lembaga tertentu, dan dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Secara umum, kerangka bagian utama atau secara umum sebuah karya ilmiah itu dapat memuat hal-hal seperti ini, dimulai dari judul. Judul tulisan karya ilmiah itu sebaiknya dibuat secara singkat, spesifik, dan juga jelas. Setiap judul yang diajukan harus mempunyai latar belakang masalah yang memang memerlukan pemecahan masalahnya, dan sebaiknya menggambarkan cakupan dan isi yang sedang diteliti. Kemudian selanjutnya abstrak. Abstrak di sini merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian. Abstrak itu mencakup permasalahan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak itu dibuat sebaiknya menggambarkan isi dari tulisan, dan biasanya abstrak itu dibuat dalam satu paragraf tanpa menampilkan bentuk grafik, gambar, singkatan, maupun pengacuan pada pustaka. Dalam pembuatan abstrak, harus tergambarkan dengan jelas apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Selain itu, di dalam abstrak juga harus terdapat keterkaitan antara tema dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, kemudian manfaat dan tujuan dari penelitian. Di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu merupakan suatu kerangka konsep untuk melakukan analisis fakta yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan yang diambil. Yang nantinya isi dari bab tinjauan pustaka ini adalah sumber-sumber rujukan dari buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang berasal dari sumber yang terbaru dan tentunya harus relevan dengan topik penelitian. Kemudian, bab metode penelitian. Metode penelitian itu menguraikan secara rinci tentang metode yang akan digunakan pada proses penelitian. Uraiannya atau rinciannya dapat berupa variabel dalam penelitian, kemudian model yang digunakan itu apa, kemudian rancangan penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, dan juga analisa datanya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pembahasan di sini biasanya membahas penemuan dari hasil penelitian. Kemudian ada proses pengolahan datanya, kemudian membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Hasil dan pembahasan ini merupakan tempat bagi peneliti untuk mengekspresikan ide dan kreativitas terhadap penemuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Selain itu, di dalam bab hasil dan pembahasan juga mengintegrasikan antara penyajian, pengolahan, dan interpretasi dengan membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, bagan, dan lain sebagainya. Kemudian bab kesimpulan dan saran. Bab kesimpulan dan saran itu menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berisikan rekomendasi untuk melanjutkan segala sesuatunya yang belum dilaksanakan pada penelitian selanjutnya. Kemudian, di sini ada yang terakhir daftar pustaka. Hampir seluruh penelitian itu dibangun berdasarkan referensi dari penelitian yang sebelumnya.
Para peneliti biasanya mulai dengan membaca literatur yang berkaitan dan mendapatkan ide dari literatur-literatur tersebut. Kemudian, daftar pustaka ini berisi sumber atau daftar sumber rujukan atau daftar-daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sekian penjelasan saya mengenai penelitian. Untuk yang sudah menyimak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.